Apabila dia minta nasihat kepada kita, maka berilah nasihat. Dan lagi-lagi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fansahhu adalah perintah, dan setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka dohir hadis ini secara zahirnya menunjukkan bahwasanya memberikan nasihat kepada orang yang minta nasihat itu adalah wajib. Dan apa yang dimaksud dengan nasihat itu apa? Yang dimaksud dengan nasihat adalah ketika kita menunjukkan kepada saudara kita sebuah perbuatan yang seandainya kita di posisi dia, kita akan melakukan perbuatan itu. Ya, nasihat itu adalah kita tunjukkan kepada orang tersebut perbuatan. Seandainya kita di posisi dia, kita akan melakukan perbuatan itu. Ya, misalkan ada orang yang minta nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya misalkan mau menikah, tapi dia masih skripsi, tidak selesai-selesai, masih sibuk skripsi. Nikah apa enggak ya? Dia minta nasihat. Maka kita posisikan diri kita. Seandainya saya di posisi dia, itu kira-kira apa yang kita pilih, nikah atau selesaikan kuliah dulu? Kalau seandainya kita di posisi dia, kemudian kita berpikiran bahwasanya kalau gitu kita selesaikan kuliah dulu lah, nikah gampang, insya Allah jodoh kita tidak akan kemana. Ya sudah, berarti berikan nasihat itu kepada orang yang minta nasihat. Jadi posisikan seolah-olah dia itu adalah kita. Ya, dia yang minta nasihat itu posisikan seolah-olah dia adalah kita. Kalau kita memilih, seandainya kita menjadi dia, memilih untuk menyelesaikan kuliah, maka nasihatilah kepadanya untuk menyelesaikan kuliah. Atau yang kita beri nasihat adalah suatu perbuatan yang harus ditinggalkan. Seandainya kita adalah dia, maka kita akan tinggalkan perbuatan itu. Ya, seandainya kita adalah dia, maka kita akan tinggalkan perbuatan itu. Misalkan ada seorang yang minta nasihat kepada kita ketika dia melamar pekerjaan, misalkan pekerjaan di 2 perusahaan atau lebih, kemudian ada jawaban dari salah satu dari perusahaan tersebut. Misalkan kita diterima atau teman kita diterima, kemudian dia minta saran kepada kita, apakah saya ambil atau tidak? Ini balasan dari perusahaan ini, saya ambil atau tidak? Dia jelaskan perusahaannya adalah perusahaan yang bekerja di bidang ini, di bidang itu, halal. Namun kalau kita bekerja di situ, otomatis kita akan sibuk di situ. Akhirnya kita akan melalaikan thalabul ilmi. Bisa kita sholat, bisa. Kerjaannya halal, namun sangat menyibukkan. Dia minta nasihat kepada kita. Maka kita jawab, seandainya kita di posisi dia, itu apa yang kita lakukan? Kalau seandainya kita di posisi dia, kita tinggalkan, maka berilah nasihat itu bahwasanya dia harus meninggalkan. Jadi nasihat itu berasal dari kata nasoha, yang artinya adalah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari tujuan-tujuan yang lain. Tujuan kita hanya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada saudara kita. Yang seandainya sesuatu itu terjadi pada diri kita, maka kita akan melakukannya atau meninggalkannya. Maka kita berikan nasihat yang serupa dengan teman kita. Dalilnya adalah di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau ia suka ya bahwasanya perbuatan ini dia lakukan, seandainya dia di posisinya, maka dia juga suka ketika saudaranya ini melakukan perbuatan itu. Seandainya dia suka apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka dia juga suka ketika saudaranya meninggalkannya. Dan termasuk nasihat, dan ini adalah yang penting ya dalam kehidupan seseorang, adalah ketika teman kita minta nasihat dalam proses ta'aruf misalkan. Ini wajib kita memberikan nasihat, karena pernikahan itu mungkin sesuatu yang tidak terulang seumur hidup bagi sebagian orang. Jadi sebagian orang itu kalau sudah nikah ya sudah sampai mati. Jadi tidak terulang. Maka kalau kita beri nasihat yang salah, maka akan fatal akibatnya. Dia akan sengsara selama-lamanya. Dosa kita kalau
kita berikan nasihat yang salah, atau kita berkhianat dalam nasihat ini, dosa. Makanya kita harus betul-betul memberikan nasihat dengan tulus. Seandainya ada misalkan akhwat yang dikhidbah oleh seorang laki-laki, kemudian dia minta nasihat kepada kita, dan kebetulan dia adalah kerabat kita, maka kita berikan nasihat yang sejujurnya. Laki-laki itu begini, yang dia keistimewaannya positifnya begini, negatifnya begini, jelaskan secara detail. Dan ini bukan termasuk dalam hal ghibah. Ya, di antara kita takut kalau disebutkan yang negatif nanti takut ghibah. Akhirnya yang disebutkan positif semua. Makanya si akhwat menghayal, ternyata calon suamiku laki-laki yang luar biasa, tidak ada negatifnya, positif semua. Ketika nikah hari pertama kelihatan jeleknya, akhirnya sudah menyesal. Makanya kita berikan nasihatnya betul-betul. Kalau memang ada negatif, jelaskan negatif. Ya, sesuai dengan kadar kebutuhannya. Artinya yang memang negatif yang berhubungan dengan pernikahan. Jangan, ini kesempatan ini orang yang kita musuhi, orang yang kita benci. Akhirnya ketika ada orang minta nasihat, sudah ini kesempatan melampiaskan hawa nafsu kita. Akhirnya kita celah dia, kita beberkan semua aibnya. Tidak. Jadi aib-aib yang berkaitan dengan pernikahan, aib-aib yang berkaitan dengan kemaslahatan rumah tangga. Selain itu maka kita tidak boleh membeberkan. Misalkan kita beberkan, dulu itu dia waktu sekolah malas, sekolah 3 tahun tidak naik-naik. Ini tidak perlu kayak begitu. Jadi jelaskan saja yang berkaitan dengan rumah tangga, jelaskan yang berkaitan dengan kewajiban dia nanti ketika menjadi seorang suami. Apakah dia laki-laki yang bertanggung jawab? Tidak. Apakah dia laki-laki yang amanah, yang soleh, yang bisa dipercaya? Apakah dia seorang pemimpin yang baik ketika nanti menjadi suami? Itu yang perlu kita jelaskan. Jadi termasuk ya min babi khianah, termasuk daripada khianah ketika ada seorang yang bertanya kepada kita, meminta nasihat tentang seorang laki-laki yang datang misalkan melamar seorang wanita. Kemudian walinya datang kepada kita, menanyakan kepada kita, lalu kita menutupi sebagian ya, aib dari laki-laki itu termasuk khianat. Yang tidak boleh. Jadi kita harus jelaskan betul supaya dia bisa mempertimbangkan ya maslahat dan mafsadatnya. Ini kalau seandainya anakku menikah dengan laki-laki ini kira-kira bahagia tidak? Supaya dia bisa siap untuk menerima segala resiko yang ada.